Halo Jebret Tim, apa kabar? DPI balik lagi hari Senin ini, tapi kali ini kita nggak live ya, karena kita siap-siap mau kasih dukungan untuk timnas kita. Makanya Nesa juga udah pakai merah. Kalau Abrar yang hari ini pakai baju merah kok, bendera timnas mana nih, merah hitam? Kalau gue kan jelas merah putih. Ya Abrar ya. Yo bisa yuk timnas yuk, bisa yuk, semangat. Angola tuh merah itu. Jadi standby ya Jebret Tim, nanti setelah DPI kita akan ada live reaction seru untuk menyemangati timnas kita. Dan ngomong-ngomong soal semangat nih, kita lihat dulu nih, ada yang udah balik semangat lagi. Siapakah dia? Ini dia, kita punya fotonya. Siapa ya? Katanya ada fotonya Jadon Sancho yang kembali semangat lagi. Lu gimana sih? Katanya lihat dulu fotonya. Kurang nih. Oke, tapi sekarang dia udah kembali lagi ya ke rumahnya di Dortmund. Langsung kasih assist dan semoga ya bisa konsisten lah ya Dek ya. Itu dia. Dan selain itu juga ada Messi sama geng bapak-bapaknya Pesinion Barca yang sekarang udah kumpul lagi di Inter Miami. Apakah mereka bisa memberikan kejayaan buat Inter Miami seperti mereka dulu di Barca? Nanti kita lihat ya. Kalau itu hanya waktu seperti yang bisa menjawab. Nah, lanjut lagi nih Ji sama mantan timnya Messi dan Suarez yang kewalahan sepertinya lawan Dortmund semalam. Apakah ini kira-kira pembalasan untuk Madrid final musim lalu? Ya ini yang saya bilang, Madrid juara, tapi 3 hari lalu ya. Karena gue gak tahu Barcelona ternyata masih ada di Osasuna. Gue udah tidak menganggap Barcelona ada di kompetisi ini. Tapi pada akhirnya kemarin ketemu El Clasico membalas kekalahan dari tahun lalu yang gue gak ngelihat ada perbedaan signifikan dari tim Barcelona, tapi justru dari pemilihan pemain di kemarin ini cukup mengejutkan, di mana ada seorang Sergi Roberto dan juga Ferran Torres ada di sisi penyerangan lini depan di saat mereka punya opsi lain seperti Joao Felix, ada Lamine Yamal di bench. Gimana Mas, kemarin lo melihat yang masalah justru dari lini serangnya pemilihan pemain atau justru dari backnya juga kemarin yang menjadi kekuatan Barcelona tahun lalu, tahun ini nggak kelihatan gitu? Iya, kan gue bilang menang Madrid kan? Ya. Pas lagi prediksi kan? Gue udah bilang juara Madrid. Bahkan sebelum gue tahu ada Barcelona. Ada yang prediksi menangin Barca? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Gue pengen Barcelona menang, tapi gue nggak ngeliat itu terjadi. Makanya gue bilang ya Madrid sih yang lebih besar peluangnya untuk menang dan kebukti gitu kan. Maksudnya ya gue ngeliat Ancelotti ini pelatih yang bisa ngubah komposisi tim seenak dia. Karena dia yakin betul sama pemainnya dan setiap pemilihannya nggak pernah ngaco gitu, pemilihannya tuh selalu tepat gitu. Dan ini yang kembali terjadi. Barcelona di musim lalu kalau Panji bilang nggak beda jauh banget, maksudnya udah nggak ada Busquets. Itu kan yang sebetulnya yang sebetulnya publik yang betul-betul bukan yang mainstreamnya Barcelona justru melihat hilangnya Busquets itu sebagai salah satu yang harusnya sudah diwaspadai oleh Barcelona. Maksudnya kan mereka punya banyak waktu sekali karena Busquets kan mundur terus kan tuh pensiunnya kan. Kapan ada pengganti yang setimpal buat dia? Frenkie de Jong belum setimpal buat lo. Gak bisa. Dia ketika bermain sama Busquets juga kan dia harus ada Busquets juga. Karena yang ngasih stabilitas di lini tengah Barcelona, the whole system itu kan dipegang sama Busquets. Gak ada Busquets, lo lihat aja kemarin gampang banget kan keterobos. Ya walaupun Barcelona ngambil risk dengan high defense line. Defense line tinggi banget, tapi ya itulah makanan Ancelotti. Ancelotti kan selalu ngasih, ya udah kalian aja pegang bola. Kita hanya butuh beberapa peluang aja kok untuk bisa cetak gol dan itu kebukti. Semua bola-bola jauhnya lari ke Rodrigo, lari ke Vinicius, siapapun yang umpan. Mereka lihat Barcelona cukup renggang ya. Tadi Panji menyoroti lini belakang. Emang menjadi masalah mereka di musim ini ya. Kalau kita bicara komposisinya sebetulnya nggak beda dengan musim lalu. Maksudnya kan ada Christensen juga, ya, ada Balde juga, ada Araujo juga, ada Konde juga yang diposisikan sesuai ketika mereka tampil luar biasa di musim lalu dengan kebobolan begitu sedikit gol. Ditambah lagi di belakang, jangan lupa Ter Stegen juga peran penting juga. Betul. Ketika lini belakangnya lolos, Ter Stegen selalu bisa man to man-nya luar biasa, one on one-nya luar biasa. Ini yang kemarin Kipe-nya nggak bisa lakukan. Jadi ya gue ngelihat emang di hadapan Madrid musim ini Barcelona memang jauh lebih inferior ya. Bukan dari kapasitas pemain, bukan dari materi pemain ya, tapi dari how they play. Mungkin Xavi maunya pemainnya nggak main kayak gitu. Dia kan selalu kan bilang lempar bola di belakang back, dia contohin. Ya kan nggak semua orang punya umpan kayak dia kan, punya kemampuan kayak dia. Dia berpikir gue bisa kok dulu, kok lo pada nggak bisa sih? Mungkin dia ngelihat pemainnya nggak bisa instruksikan dalam upaya untuk menyerangnya. Jadi gue ngelihat ya the whole system Barcelona ya nyerangnya juga bermasalah. Lewandowski
pelan-pelan banget untuk bisa balik ke performanya, sementara lini belakangnya hancur banget. Sementara kalau kita bandingkan dengan Xabi Alonso di Leverkusen ini intermezzo sedikit kan, orang katanya main-main Leverkusen begitu terpukau dengan kemampuan Xabi Alonso, tidak hanya dari sisi melatih tapi bagaimana auranya dengan kesuksesannya sebagai pemain dan juga bisa mencontohkan passing-passing yang benar seperti apa. Apakah Xavi nggak bisa Dan kemarin pertanyaan gue selanjutnya adalah kemarin pertahanan itu menurut gue benar-benar elementer banget ya. Break the offside trap-nya tuh sangat gampang. Vini 2 kali gue lihat benar mirip golnya template antara backnya mau maju atau mau narik. Ini kayak Abdar kalau main di DP sama kita ya sparring-sparring gampang banget itu menurut gua. Apa yang salah Abdar sama Anjar berdua kan. Ujung-ujungnya kan kalau gue lihat dari fans Barca di timeline kebanyakan mereka nyalain Xavi gitu kan. Paling gampang emang nyalain pelatih. Tapi kalau fans MU nyalainnya pemainnya nih. Menurut lo di kemarin tuh pemain yang tidak bisa bermain dengan instruksi atau Xavi-nya yang memang pantas disalahkan? Pertanyaan bagus, Panji Rasa Jeruk hari ini. Sama si Jeruk ya. Gue sedikit setuju dan gak setuju juga sama Mas Arya. Gue setuju bahwa peran Busquets di lini tengah ini benar-benar hilang. Sebenarnya coba digantikan oleh Romeu, Mas. Cuman kelihatan sekali rusak. Romeu belum nggak ada di levelnya jauh lah Busquets. Untuk 1-2 laga bisa gitu. Nggak bisa, tapi Mas. kan untuk Romeu, konsistensi kan ya, bicara setiap player ada konsistensi. good day, bad day. Sementara Cuma kan Romeu Busquets ya konsistensinya itu yang konsistensi dan dia nggak cuma bagus secara taktik tapi secara teknik juga bagus, secara mentalitas juga bagus, ngerusak lawan. Ya Busquets ya mungkin disebut unsung hero karena nggak begitu kelihatan perannya. Cuman dia adalah pemain yang bisa mengoperate pemain lain untuk bisa biar bekerja. Yes, bagus banget dari poinnya gimana Frenkie de Jong sebenarnya bisa sangat bekerja kalau ada Busquets di dekatnya, karena peran Busquets minimal sebagai pemantul aja dulu buat dia maju ke depan, ada pemantulnya, ada yang mengamankan kondisi lini tengahnya. Sementara tadinya kita kan didatangkan si Gundogan itu untuk berada di fase penetrasi. Jadi kalau lapangan bola gini 4, pertama itu fase build, terus fasenya progresi, fase ketiga itu adalah fase penetrasi, keempat fase finishing. Gundogan itu bagusnya di penetrasi di atas. Cuman gara-gara Romeu jelek, Frenkie de Jong maju mundur performanya, Gundogan dipaksa mundur ke belakang banget di fase nomor 6 ya. Progresi di belakang banget. Sementara bukan di situ kan Gundogan dibeli sama Barcelona, karena dia ngeliat peran Gundogan di sepertiga akhir di final itu luar biasa banget, ketenangannya, finesse-nya luar biasa si Gundogan ini. Sementara di belakang dapat tandem kayak semalam Roberto dan juga Frenkie de Jong. Frenkie de Jong juga gue juga bilang belum menemukan performa terbaiknya. Jadi buat gue kesulitan sekali. Dan ya kalau dibilang tadi Panji nanya bedanya musim lalu, sebenarnya beda Ji. Cara mereka bertahan musim lalu sangat bagus. Orang pada bilang yes, Barcelona menang 1 kali 2 kali ugly win. Bukan soal ugly win-nya, cuman dia benar-benar bertahan dengan bagus. Salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit juga di liga. Tapi mereka bertahan dengan sangat amat bagus. Sementara musim ini dia gampang banget kebobol. Lu mengambil resiko bermain high defensive line, tapi komunikasi antar 4 back itu kelihatan sekali nggak ada. Semalam buktinya Christensen sedikit keluar dari line-nya dia maju ke midfield, terus juga Kunde juga keluar posisi, dia ragu mau ngambil orang apa mau stay di posisinya sendiri. Akhirnya Bellingham dengan mudah ngasih terupas ke tengah, ya Vini dikasih bola kayak begitu, udah enak. Di kanan juga demikian saat Carvajal ngelepas bola ke Rodrigo. Vini lagi-lagi bisa di posisi yang sangat amat tepat. Jadi bahwa cara mereka bertahan itu yang paling gue concern, di luar dari sekedar nyalahin Xavi, di luar dari sekedar kenapa Ferran Torres lagi dimainin, kenapa ini lagi, karena kalau Ferran Torres yang dimainkan itu hanya perannya ya itu finishing doang gitu. Sementara pertandingan itu kan banyaknya malah di sepertiga dia gitu, di gawang dia sendiri. Itu yang banyak ke Barcelona, gimana build up pemain, build up serangan itu kan dari belakang, sementara finishing itu di akhir. Itulah kenapa Ferran Torres dan yang tadi lu sebut sebenarnya buat gue nggak begitu concern, cuman bagaimana Xavi kok kelihatan memaksakan hal yang nggak bisa dilakukan sama pemainnya. Lu nggak bisa melakukan penempatan bola di belakang pemain, ya lu jangan dong gitu, ngapain lu paksa. Sementara Madrid semalam itu 4-5 kali perubahan formasi, 4-4-2, 4-4-2 diamond, terus juga 4-3-1-2. Itu diganti, dan seperti Mas Roy bilang tadi, pemain itu nggak kagok, nggak kikuk, udah kayak leluasa banget aja. Carvajal saat bermain, Carvajal kalau perhatiin seperti Walker di City, saat lu numpuk pemain di kiri, ada satu pemain yang melebar di kanan. Ya semalam Carvajal. Jadi saat lu fokus di Vini, tiba-tiba mau switch ke kanan, udah ada Carvajal di sana. Itu kayak Walker di City. Jadi bahwa itu yang dipakai oleh tim-tim yang emang fokusnya nyerang, dan semalam dilakukan oleh City. Tapi pertanyaan gue kan, mungkin tahun lalu Xavi punya kuat dengan pertahanannya tapi dibully orang dengan
segala macam tidak dengan identitas Barsanya, even dia bisa memenangkan trofi gitu ya. Dan katanya bermain bertahan bukan identitas Barcelona. Apakah itu yang mencoba dirubah tahun ini, Mas? Xavi pengen mematahkan persepsi itu bahwa Xavi mainnya nggak negatif football, nggak pragmatis, nggak reaktif football, nggak menangnya cuma tipis-tipis 1-0 aja. Tapi justru ini nggak bisa berbanding terbaik, dia nggak bisa memaksimalkan proses pemainnya dengan hasil sekarang. Jadi idealisnya tuh nggak bisa tercapai dengan permainan yang identitas DNA Barsanya gitu. Dan ya harus gua akuin juga bahwa hilangnya Gavi itu juga pengaruh juga. Maksudnya kan lini tengah ketika Gavi main di atas pun dia tuh selalu bisa bantu ke belakang, bantu untuk ngacak-ngacak lawan lah. Maksudnya nggak ngasih kenyamanan buat lawan. Nah itu kemarin kan Barcelona nggak punya pemain-pemain seperti itu. Kemarin ya Kessie kadang-kadang musim lalu agak bantu sedikit di posisi itu gitu. Cuman ya dia nggak bisa mendapatkan kestabilan bermain, konsistensi bermain. Sementara yang konsisten ya kan cuman Gavi di musim lalu. Nah sementara ketika lo nggak ada Gavi, siapa yang lo taruh di posisi itu? Kemarin Ferran Torres, tapi kan dia nggak bisa bantu untuk di lini tengahnya itu. Di depannya sebetulnya kan mereka cukup lama occupied lini belakang Madrid kan. Di musim di pertandingan kemarin kan mereka cukup lama. Ya gayanya Barca, operan cuman nggak ada yang bisa penetrate ke dalam. Pedri mungkin satu-satunya orang yang punya kemampuan untuk bisa melakukan itu, karena tadi si Aldi bilang Gundogan udah terlanjur ke belakang, jadi penetrate ke tengahnya itu nggak ada kanal dari Gundogan untuk bisa melakukan itu. Yang biasa dilakukan di depan biasanya kan Pedri dengan Gavi bisa membantu untuk itu. Ya selama nggak ada Gavi ya gue rasa masih akan sulit bagi mereka untuk bisa memainkan di sepertiga terakhir. Tapi jadi justru lebih penting Gavi daripada Pedri, karena tahun lalu kan orang ketika nggak begitu works juga di lini tengahnya walaupun menang, katanya kehilangan banget sosok Pedri gitu kan. Ya, untuk creating chances-nya. Untuk creating chances-nya Pedri memang kemarin kelihatan banyak create chances di sepertiga terakhir di dalam kotak penalti dia berani untuk melakukan penetrate ke dalam untuk 1-2 dengan temannya, untuk memperrenggang lini pertahanan Madrid. Itu kan bisa dilakukan oleh Pedri. Musim lalu mereka nggak punya pemain untuk bisa melakukan itu. Tapi ada satu pemain yang bisa bermain di semua posisi untuk bisa paling nggak lini tengahnya tuh solid. Nah ini yang ketika nggak ada Gavi, ya apalagi udah nggak ada Busquets, ya udah mereka tuh nggak punya kemampuan untuk bisa solid main di lini tengah. Sementara Barcelona kuncinya kan ada di tengah. Dan kita kalau bicarakan Barcelona mungkin bisa menyalahkan Xavi-nya salah menempatkan pemain, Xavi-nya tidak maksimalkan pemain, atau pemain-pemainnya tidak banyak yang perform seperti musim lalu. Tapi mungkin orang lupa bagaimana jeniusnya atau cerdasnya seorang Ancelotti yang bisa dibilang mungkin tahun lalu bisa dibilang sudah habis bersama Real Madrid, dan juga kabarnya dia sudah pengen ke Brazil dan lain-lain. Justru dia bisa kembali mematangkan pemain-pemain yang katanya ada gap mid generation gitu ya. Dia kalau kata coach kan istilahnya tidak ada mid generation, tapi justru main-main muda ini bisa step up dan sekarang udah mulai matang satu persatu. Tchouaméni bisa bermain di mana aja, Camavinga bisa bermain di mana aja, dan juga sekarang ada seorang Bellingham. Tapi pertanyaan gue kemarin yang jadi bintang adalah seorang justru Vinicius yang juga sudah semakin matang di ini. Mungkin walaupun di tahun ini dia nggak begitu konsisten juga, tapi dia yang paling tajam di situ bersama Bellingham, dan dia yang mempunyai karakter bumbu-bumbu itu. Kemarin bisa mencetak hat-trick, kemudian membuat panas Barcelona. Ini pemain yang dibutuhkan sebenarnya kan, untuk tidak hanya dari sisi performa, tapi juga bumbu-bumbu buat jualan gitu di, karena panasnya di sini kan. Karena ya tadi kita ngobrol sebelum bahwa kelas La Liga kelas El Clasico sekarang makin kesini makin turun gitu, karena bahwa dari segi penonton pun juga gua nggak punya datanya, cuman kayak yang Panji bilang tadi ada bener juga bahwa ini La Liga kalau nggak El Clasico kalau nggak ditambahin bumbu-bumbu kayak begitu, karena superstarnya udah nggak ada. Karena kan superstar juga nggak ada, cuman ya sekarang kan lagi regenerasi, ada Bellingham, ada Vini. Barcelona ya Lewandowski superstar lah gitu, masih ada. Tapi kan maksudnya dibandingkan Messi, makanya Messi, kalau dari terakhir masih ada Benzema lah ya. Iya, karena itulah bumbu juga perlu, dan buat gue fokus bukan sekedar pemilihan pemain dari si Madrid atau Barcelona. Madrid dengan segala materi yang ada, Rudiger cedera juga, terus juga Nacho juga cedera, dengan dia yang ada sekarang pun juga lumayan. Semalam Lunin kiper kan, jadi bukan kiper utama juga. Kepa ya even dia main pun nggak menunjukkan performa yang bagus-bagus banget. Cuman ya kalau disebut pemain muda, yes. Cuman muda yang seperti apa? Mudanya Vini, mudanya Rodrigo, mudanya Bellingham, mudanya Tchouaméni, Camavinga, itu muda-mudanya reguler di timnas. Gitu, bukan muda belianya Arsenal gitu. Yang masih hijau. Cuman mereka muda tapi dengan syarat sekali pengalaman, dan di bawah tangan Ancelotti, pelatih yang punya segala macam gelar, segala macam karisma, yang buat pemain-pemain muda ini kayak oke, dia adalah orang yang gue bisa dengerin omongannya gitu, bukan pelatih yang sekedar lagi nyari jam terbang kayak Arteta, kayak Ange,
kayak mungkin Xabi Alonso juga. Tapi ada orang pelatih yang lu mau pakai skema apa, lu dengerin gue, it works. Dan itu somehow kejadian di Madrid tahun ini. Dan buat gue dengan materi pemain tahun ini Madrid tanpa seorang striker nomor 9 yang murni, gue sih masih pede-pede aja Madrid bisa at least juara La Liga, masih mungkin terbuka lebar. Dan Barcelona lagi PR-nya, kalau lu lihat Barcelona main, ini bukan lagi sekedar sekedar pemilihan pemain, tapi tadi Mas Haryo sedikit bahas soal channel, bahwa setiap lapangan itu kan ada sisi kiri, tengah, terus between the line itu juga semua ada. Nah, Barcelona itu sering banyak satu posisi diisi oleh 2-3 pemain numpuk di sana. Sehingga tidak pemanfaatan atau scope areanya itu benar-benar nggak kesebar. Sementara Madrid itu meski semalam pakai 4-3-1-2 atau 4-4-2 diamond, tapi benar-benar nyeluruh satu lapangan tuh benar-benar ke cover sama Madrid. Itu mungkin yang beda. Pada akhirnya mungkin kejadiannya lah heat map Madrid walaupun tidak menguasai jalan laga, tapi heat mapnya jauh lebih besar dibandingkan Barcelona karena dia benar-benar memanfaatkan lapangan. Apa Madrid lebih cocok main di Saudi jadinya? Dan Vini juga kemarin kan ada itu ya, gestur 4-1 itu Mas, dan ada muncul dari timeline fans Barca yang bilang, ya lo selalu play victim ketika lo diserang segala macam. Tapi ya this is ya football gitu, atau this is ya bumbu-bumbu dari olahraga yang memang ya lo butuh selama dia tidak melakukan hal-hal yang gestur yang memang di luar batas. Menurut gua provoke dengan 4-1 itu menurut gua fine-fine aja gak sih? Ya, you reap what you get lah. Maksudnya you get what you reap. Maksudnya dia dapat apa yang dia tunjukkan di lapangan. Maksudnya kan dia emang sering provokatif. Gaya kapan dia nggak perlu gocek, kadang-kadang dia terlalu banyak gocek. Itu dia akuin sendiri di press conference. Dia sebagai pemain terbaik, dia kemarin ikut press con, dia kemarin ngakuin, oke, gue bukan saint, gue bukan malaikat lah ya, emang bukan orang suci lah, emang gue sering melakukan itu. Cuman ya dia kan sering diprovoke juga gitu, tapi kan memang karena dia melakukan itu. Dan kemarin juga ketika Pique nunjukin gini, kok orang bilang itu sebagai something yang berkelas. Padahal kan ya lu sama aja kan, lu provoke juga gitu kan, dengan ketika menang 5-0, berapa kali mereka bisa menang 0, ya itu kan mereka melakukan gestur provokatif sebetulnya gitu. Ya kemarin ya Vini juga, tapi kan kalau dia nggak diteriakin ya mungkin dia nggak akan melakukan itu gitu. Dia kayaknya semakin kepancing ya dia semakin melawan gitu kan. Apalagi dalam posisi menang. Cuman yang menarik Vini kan di berapa obrolan kita kemarin gitu kan, gue selalu melihat, gue nunggu kapan ini pemain akan balik. Gue karena gue lihat ya ini pemain yang emang lagi drop posisinya, cuman Madrid betul-betul berharap pada dia. Kemarin era di mana hilangnya si Benzema bisa di cover dulu sama si Bellingham. Cuman kan sampai kapan lo berharap pada Bellingham? Sementara Ancelotti sendiri sebetulnya nggak berharap Bellingham bisa mencetak gol. Dia sebetulnya berharap Rodrigo, Joselu, sama Vini yang akan melakukan itu. Tapi kan nggak balik-balik nih Vini, kapan balik? Gue nunggu kapan momentum dia bisa balik. Akhirnya perlahan-lahan dia mulai nunjukin. Dia bisa nunjukin. Karena Bellinghamnya juga agak mulai berubah sekarang posisinya ya, agak lebih aslinya gitu kan. Lebih mundur gitu. Walaupun dia selalu posisinya selalu tepat lah. Juga, di dalam tip of the ininya dia selalu paling tepat. Dia selalu bisa closing the gap ketika ada ruang kosong, dia akan mengisi itu di depan ya. Iya, dengan posturnya yang gede, body balance yang bagus, duel one on one-nya luar biasa. Dia selalu jadi pemain yang emang paling cocok di posisi itu gitu. Karena dia bisa berduel, dia bisa terobosnya juga bagus, keputusannya juga dalam mengumpan atau menembak juga luar biasa. Jadi ya makin kesini ya Madrid ya semakin mateng gitu. Kalau gue bilang Justinnya sempat bilang Kamavinga cuma ini, nih pemain terlalu muda. Tapi ya tadi sebetulnya poinnya Aldi ya, memang poin yang selalu sama orang itu menjadi pertimbangan. Ketika lo menjadi pemain muda, tapi lo mainnya di mana? Di timnas. Timnasnya kan timnas bagus, bukan timnas Wales secara reguler, tapi timnas Prancis secara reguler. Lalu di Champions League mereka selalu tampil secara reguler di Champions League. Ini loh yang dimiliki oleh Madrid. Dan perlahan-lahan bisa diangkat sama Ancelotti kan. Dari awalnya cuma 1 dimainin bareng Kroos sama Modric, sekarang 2. Tahun keduanya atau tahun ketiga sudah pelan-pelan semua main bareng. Akhirnya yang main sendiri cuma atau entah Kroos entah Modric gitu kan. Tapi bukan merekanya yang satu. Jadi makin ke sini ya itu bisa dijembatani ya. Seperti kata pepatah, if you are good enough, you are old enough itu kan. Ini main Madrid ya. Cukup ya soal piala yang finalisnya itu aja. Sekarang kita pindah ke IPL. Kalau IPL kayaknya juaranya itu aja ya. Sepertinya. Kalau komen-komen Jebretin biasanya De Bruyne FC. Apalah artinya MN City tanpa De Bruyne katanya Ji. Lo kebobolan 2 gol tapi cetak 3 gol berarti lo
siap bikin Liga Inggris balik biasa aja. Mantap, tadi Man City jadi MNC, bukan Dong. MNC, TV itu namanya. Tapi ngomong bahas Newcastle yang sangat beruntung bisa cetak 2 gol, tapi ini yang menjadi permasalahan Newcastle juga tahun ini kan. Ketika dia bisa unggul dulu, tapi selalu di babak kedua atau setelah unggul seringkali dia justru bermain malah lebih bertahan, nunggu. Dan ini bukanlah lawan yang mungkin enteng gitu, ketika lu bertahan lu bisa sesantai itu. Ini lawan City yang sudah terbiasa menghadapi tim-tim yang low block, dan kemarin pun ketika De Bruyne masuk semuanya tuh ke-lock tuh, unlock semuanya. Menurut lo apakah kemarin ketika datangnya De Bruyne bisa langsung mengubah situasi itu, Mas? Karena biasanya bebannya kemarin di Rodri, Bernardo Silva, dan gue kemarin ngeliat Bernardo Silva yang kayak 2 tahun 3 tahun lalu yang benar-benar ini yang bisa meledak. Kemarin kan mainnya jadi supporting doang. Sekarang kemarin mainnya gila banget, Mas. Kemarin dari gimana? Analisa lo secara report, secara keseluruhan dulu deh. Ya si Newcastle emang di musim ini masuk menit 60, menit 70 itu kayak switch off gitu kan. Mereka tuh kayak gak berani untuk nyerang lagi gitu. Padahal mereka punya kemampuan untuk itu. Kemarin kan sebetulnya dari jeda sampai menit ke 70 kan masih ngelawan lah dia. Masih ngelawan, chance-nya banyak banget, mereka bisa create, berapa kali kewalahan juga City. Kalau mereka bisa sustain momentum itu sampai akhir, ya gue rasa City juga nggak akan semudah itu untuk ngebongkar pertahanan. Dan mereka lupa, mungkin mereka lihat defense-nya seperti musim lalu, mungkin Newcastle berpikir yang begitu kuat di musim lalu. Tapi musim ini kan udah nggak sekuat itu juga defense-nya, udah lebih mudah lagi untuk bisa di-crack sama lawan. Dan City ya tinggal nunggu waktu doang kan. Kita lihat berapa kali mereka masuk, mereka create chance, dimentahin mulu sama si Dubravka. Ya tinggal nunggu aja nih kapan jadi gol nih. Begitu masuk De Bruyne, udah dia cukup melihat ada lubang satu, sikat das, gol. Dan ya itu yang kita tunggu dari Manchester City. Dan gue sih nggak nunggu, Mas. Dan karena kan gue sama Panji mungkin sepakat ya, gue bilang yang akan juara di musim ini paling Manchester City. Gue melihat masih Manchester City karena lu belum lihat si De Bruyne balik loh. Iya ya, itu yang gue lihat boosternya De Bruyne balik. Lu belum lihat Haaland balik loh. Ini masih ada satu lagi yang belum balik lagi. Kombinasi Haaland ini yang mengerikan sebenarnya kan. Dan De Bruyne kan tipe pemain yang dia nggak butuh banyak sentuhan gitu kan. Kadang-kadang transisi dia cuma butuh satu sentuhan dari belakang, satu sentuhan dari De Bruyne, tahu-tahu nyampe depan aja bola. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang gue lihat City masih akan mengeluarkan di akhir-akhir musim, sampai akhir musim nanti. Ya cuman ya kemarin ya gue menyesalkan kenapa si Newcastle nggak berani sampai menit terakhir, kenapa mereka tidak berani untuk terus melakukan penetrate. Padahal cukup bagus mereka untuk melakukan penetrasi. Ya mungkin jawabannya main sepak bola adalah manusia. Mereka mungkin capek juga, Mas ya. Tapi kalau ngomongin tadi Mas Haru juga sudah bilang, berarti sekarang puzzle-nya tinggal nunggu Haaland doang nih. Ketika Haaland balik, ini akan menjadi City yang membuat Arsenal dan Liverpool akan mulai mikir lah, apakah selama ini kita hanya tidak melihat City sebagai kompetitor utama kita nih. Sebenarnya kalau Rizal kan tidak melihat City sebagai kompetitor utama, lebih melihat Arsenal dan Liverpool gitu kan. Maksudnya coach gitu kan. Tapi sekarang justru gue malah lebih ngeri ini sih City. Sebenarnya dimensinya kalau buat gue mungkin gue sedikit berbeda. Ini bukan lagi sekedar Haaland atau De Bruyne, cuman cara City bertahan ini yang buat gue concern. Berkali-kali di musim ini City gampang sekali dijebol. Terutama karena kemarin kipernya juga si Ortega. Iya, but still ini juga City Dubravka kan, bukan sama-sama iya, Newcastle. Bahwa gue ada pernah ngomong juga di sini, cara mereka bertahan gue justru sangat concern karena kita ingat musim lalu lah gimana Diaz adalah menjadi salah satu back elite yang sulit ditembus. Sekarang di game kemarin aja beberapa kali ada error gitu. Walker juga merupakan back kanan dan juga dia bisa menjadi back tengah yang juga cukup bagus. Kemarin error juga. Sekarang juga dengan adanya si Gvardiol di sisi kiri nampak approachable. Artinya bahwa sisi lini belakang City ini emang bukan yang setangguh musim lalu. Yes, emang mereka musim ini ditinggal sama Haaland, juga sempat ditinggal sama De Bruyne. Yes, cuman itu bukan menjadi concern karena City nggak kekurangan daya gedor. Yes, mereka punya Alvarez. Yes, mereka tiba-tiba Foden saat mereka cabut baik si Bernardo Silva, baik Kevin De Bruyne pada turun, tiba-tiba Julian Alvarez juga Foden nampak bagus. Di sisi kiri saat Grealish lagi jelek, tiba-tiba ada Doku yang nampak bagus juga. Kalau lini serang, gue gak begitu concern sama City. Lini tengah dan juga lini belakang itu yang menjadi concern utama gue, karena the way City bertahan itu buat gue ada yang gak beres dari cara bertahannya City. Entah gue gak ngerti ada apa, karena City salah satu tim yang paling bagus juga bertahannya musim lalu. Jadi buat gue itu yang menjadi concern. Kalau lini depan sama si sayap sih, mau siapa yang main City
Steel City. Apakah ini kuncinya yang karena jadi- Gvardiol belum begitu Bisa. nyetel ditambah partner Rodri ini kayaknya masih dicari nih antara Kovacic, Rico Lewis, Matheus Nunes, Stones pun cedera mulu Stones kan. pun cedera mulu. Cuman kan kayaknya si Pep udah mulai baca nih. Guardiola ditaruh di kiri banyak lubangnya nih. Makanya kan balik lagi Ake lagi kan di sisi kiri. Sementara Guardiola lebih ke tengah dan ternyata lebih proof oke gitu. Ya City ya mungkin potret City dan Madrid ini potret sebagai tim yang lu kebobolan gak apa-apa, yang penting lu bisa cetak gol. Dia mereka kebobolan gak masalah, tapi kan mereka bisa cetak gol. City selalu punya kemampuan, selalu punya jawaban untuk bisa ngebalikin ketika lu udah kebobolan. Lu bisa outcome atau outnumber kebobolan lu yang masuk. Jadi mereka tetap bisa mendapatkan kemenangan. Jadi gua nggak ragu walaupun mungkin lini belakangnya itu kan kombinasi ya antara mulai masuknya Gvardiol, Diaz agak turun, lalu Stones cedera. Stones mengalami cedera, ya Kanji juga bergantian juga mengalami cedera, Rodri sempat absen dalam pertandingan yang cukup lama. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan City itu kebobolannya cukup banyak di rentang itu. Tapi kan ketika perlahan-lahan sudah balik, Guardiola sudah ditempatin di tengah lagi, Rodri sudah tepat lagi di tengah, tinggal cari siapa pendampingnya, mau Rico Lewis kek, mau nanti John Stones kek, mau Kovacic kek, tapi depannya itu ketika De Bruyne sudah masuk, tadi di kiri masih ada si Foden, Doku bisa ngasih elemen lain di depan, nanti ada Haaland, ya gue masih melihat City sebagai the whole package yang mungkin masih susah lah untuk bisa digoyang di musim ini. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana kemarin di antara banyak opsi, Pep justru mainkan seorang Oscar Bob ini, Luar bukan biasa. Jack Grealish dan lain. Apakah memang segitu tidak percayanya sekarang Pep terhadap seorang Jack Grealish, justru pengen lebih mengorbitkan pemain muda untuk lebih long term gitu? Sebenarnya bukan soal gara-gara Oscar Bob dimainkan berarti dia nggak percaya sama pemain lain. Sebenarnya nggak simpel itu juga sih. Dia nyari momen juga yang luar biasa gitu. Banyak juga Tapi momen krusial di masalahnya kan, maksudnya mereka dan nggak membutuhkan sedikit juga kemenangan pemain, gitu kan. pemain muda City yang dikasih momen krusial sama Pep. Gimana dulu kita ingat juga si yang Rico Lewis juga game-game penting juga di debut atau dia bisa come up juga. Ya, Alvarez kan juga Alvarez begitu. juga selalu game-game yang krusial. Itulah Pep gitu. Dia percaya sama pemain mudanya sepercaya itu. Dan luar biasanya datangin lu masukin Bob saat lu udah masukin juga seorang Kevin De Bruyne. Kalau itu bukan Kevin De Bruyne, gue ragu dia bisa ngelihat Oscar Bob di sana. Dan saat udah bola dikasih ke Oscar Bob bisa melakukan hal yang mungkin pemain Alexander Isak pun belum bisa melakukan itu, bisa ngegocek kiper kayak begitu juga. Jadi buat gue ya karena gini, akademi City ini yang harus orang ketahui adalah salah satu akademi terbaik di Eropa saat ini. Dari usia 8 tahun sampai usia U23, dia terbaik juga. Dia menjaring beberapa pemain terbaik di dunia, bahkan dari seluruh dunia memang ditarik ke City. Dan treatment mereka dari usia U8 tahun itu udah kayak pemain profesional, dan gaya bermain dari U8 sampai ke U23 udah gaya bermainnya Pep gitu. Dan gak aneh kalau musim lalu U18-nya City yang juara, U21-nya City yang juara, U23-nya City yang juara. Karena emang mereka melahirkan pemain-pemain yang luar biasa bagus gitu. Jadi buat gua nggak aneh, dan ya inilah Pep saat lo memberikan pengalaman bermain bagi pemain muda belia yang orang nggak tahu. Oscar Bob, dia Norwegian kan ya. Jadi buat gua ya luar biasa lah Pep bersama pemain mudanya. Lanjut ke tetangga nih. Kata tangganya tim lo yang kemarin cuma misahan seri Tim lo, Tottenham. Tim lo bercanda dong nih. Solo. Tapi menurut lo kemarin penampilannya oke nggak? Kagak lah, oke dari Itu mana? mau nyanyi Babak- Panji itu. Gimana oke? Babak pertama gue cukup optimis sih, maksudnya peluang-peluang itu bener ada. lagi gitu. kan, tebakan gua seri kan. Hah? Tebakan gua Iya seri. bener anjir, parah banget sih. Lo megang mana aja emang Ji? MU gue. Oh, lo- Maksud gue ngelihat chance MU lebih besar lah untuk ngadepin Spurs, walaupun ini Ainge menurut gue tetap berani mainnya. Tapi kalau ngelihat gol Højlund, Rashford juga sudah mencetak gol. Sebenarnya MU punya segalanya kemarin untuk menang, Mas. Tapi apa yang membuat MU kelihatan kayak terutama di babak kedua tuh kayak switch off. Mereka nggak bisa lagi create chances, nggak bisa lagi memenangkan bola di lini tengah, padahal lawannya pemain-pemain ya bangor-bangor semua gitu kan. Oliver Skip, terus si siapa Bentancur, dan juga lagi siapa Bjerg. Højbjerg kayak gitu. Menurut lo apa yang kemarin kelihatan MU nggak bisa dominate the game gitu? Karena didominasi sama Spurs. Iya. Maksud gua Gampang banget jawabannya anjir. bener-bener Tapi di babak pertama sebenarnya 15 menit 20 menit dia nguasain. Selalu kan. gitu MU. Iya. Setelah Selalu gitu golin, musim ini. dia switch off gitu. Selalu iya, gitu. maksudnya ya konsistensi itu kok gue nggak lihat United sayang banget gitu. Kenapa nggak bisa melakukan itu? Maksudnya start mereka udah bagus banget. Ya lo kecolongan gol corner itu sudah biasa. Tapi as long as lo karena bisa nggak pernah balik lagi ngelakuin apa yang lo lakuin di awal-awal, itu kan sebetulnya lo bisa. Cuman kalau gue betul-betul memuji Ainge ya. Ini komposisi yang tadinya gue takut. Ini pelatih tuh tim ini akan survive nggak ya? Begitu Sarah masih siapa?
Sama si Bissouma. Bissouma nggak main, Pepe Sarr. Gua akan meragukan tuh kan lini tengahnya. Tapi enggak juga, sistemnya sama loh. Untungnya backnya udah pada balik juga sih. Dan sistemnya sama yang dia mainin persis ketika ada Sarama sama Bentancur sama si Papa Metesar. Matasar. Sarama Bissouma. Dari tadi Bentancur Bissouma. Cuman kemarin agak diubah sedikit, yang 3. biasanya cuma 2 jadi 3. Mungkin untuk bisa ngebantu. Kan dan tetap 2 wingbacknya yang justru masuk ke dalam, si Pedro Porro sama si Udogi yang justru itu, sementara itu agak sedikit melebar, Van de Ven sama si Romero kemarin agak melebar, sistemnya masih sama persis, gaya mereka untuk keluar dari bertahan, ini patternnya kok sama persis ya, mereka umpan 1-2 pendek-pendek, melebar dikit ke garis, keluarin bola. Selalu bisa mereka keluar lakukan. dari pressingnya MU juga selalu ya. Keluar dari pressingnya itu pattern yang memang dilatih, dan ya ini gue puji banget karena mereka bisa mainin tanpa pemain-pemain inti mereka, terutama yang 2 itu. Mereka dominate betul-betul MU. Kalau dalam berapa part of the game mereka ngejar-ngejar pantat istilahnya. United cuma ngejar-ngejar, sementara Spurs gampang banget untuk bisa ngalihin bola ke kiri kanan, ke depan belakang dengan begitu mudah. Ya beberapa poin United gue lihat masih punya kans untuk bisa melakukan itu, terutama ketika si Bruno dengan kecerdasannya bisa ngedirect ball ke depan, ngumpan ngebelah antara 2 back, dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Sementara main 1-2 ternyata bisa tuh si Rashford sama Højlund, ternyata mereka bisa klik di satu sisi. Cuman ya itu, lu nggak bisa ternyata di kanan Garnacho nggak semudah itu. Terisolir dia, dikantongin sama Udogi kan, bisa dibilang dia sama sekali nggak bisa masuk. Sama taktiknya gue ngeliat dia kayak diinstruksikan bermain sangat di pinggir banget mas. Sementara ketika mau cut inside malah Dalot yang masuk ke sana, bukan seorang Garnacho. Gue nggak ngerti taktikal kemarin apa yang membuat si Ten Hag justru memposisikan seperti itu. Karena ya si itunya juga rapat banget kan dari mereka mempelajari pasti ketika si Garnacho lawan si Wigan. Itu kan luar biasa banget, itu pemain ponten gue 9 dari 10 lah ya dari apa mas? Ponten nilai. Sorry banget ya, sorry Ponten. Itu kan mereka bisa create chance banyak banget si Garnacho ketika ngambil dari sisi kiri. Kemarin betul-betul bisa ditutup. Bentancur nutup agak bantu ke situ, Skip juga bisa bantuin di situ, si Udogi juga bisa nutup di situ, belum lagi ditambah ketika Van de Ven. Jadi emang nggak dikasih kesempatan buat Garnacho untuk bisa masuk ke dalam. Jadi satu-satunya kanal buat nyerang lebih banyak di sisi kiri emang, di posisi Rashford sama si Højlund ya, untuk bisa meng-create chance. Cuman ya nggak di semua kesempatan Rashford composed, maksudnya dia begitu tenang, itu cuma di 2 golnya itu ya. Tapi selebihnya ketika dia dapat peluang agak harusnya lu masuk nih, tapi dia balik lagi ke belakang. Jadi pengambilan keputusannya ya masih agak meragukan sih di posisinya Rashford. Nah, kalau melihat bagaimana kemarin MU begitu mudah kebobolan, terutama dari bola mati. Ini kan sering banget penyakit Onana, ketika bola-bola mati seperti corner dia tidak pernah keluar dari sarangnya. Dan kemarin gol dari Richarlison itu gampang banget, dan bahkan ada nyaris gol yang mirip-mirip juga ketika si Juti Romero kena tiang. Menurut lo Onana juga itu ya, sehingga sarjan itu ternyata kan dia dipinjam dari Kamerun. Nggak ada bedanya mainin Onana sekarang atau diberangkatin ke Kamerun, malah ngerugiin timnas sekarang. Kenapa nggak dimainin si Altar Bayindir aja, jadi pengalaman bermain ada. Ini bedanya Pep sama Ten Hag ya. Kalau situasinya kayak begini udah berangkat tuh Kamerun dia. Altar main dari awal. Dan gue sebagai fans Arsenal mungkin salah satu orang yang paling seneng kalau lihat Spurs kalah, lihat Spurs hancur. Tapi gue harus ngasih tepuk tangan setinggi-tingginya buat Ange Postecoglou dengan Spurs. Can you imagine kalau ada Heung-min Son aja kemarin? Berantakan ini MU. Karena pasti mereka pakai 3-5-2 lagi, di mana lu si Dragusin, terus juga si Dragusin bakal starter, terus Romero sama si Van de Ven, di kiri kanan udah bakal ada si Udogi sama si Pedro Porro main tinggi. Terus juga di tengah ya tadi walaupun pakai Højbjerg sama Olivier Skip tapi juga tetap bagus. Heung-min Son penyerang lubang, kirinya Werner, kanannya Richarlison. Kelar itu MU. Kelar banget. Gimana lini belakang MU bakal bisa berantakan banget. Termasuk kemarin set piece lagi masalah MU berantakan sekali. Dan lini MU ini kan Ten Hag sih lebih tepatnya, pengen serangan build up dari belakang dengan cukup cepat. Kemarin berhasil. Buat gue sih beberapa kali build up peluangnya dari belakang. ada sih, memang ada. Yes, ada peluangnya. Gue nggak mau menutup mata bahwa MU nggak ada peluang sama sekali. Ada. Dan Onana sendiri sebagai orang yang dianggap bisa melakukan build up dari belakang, terbukti bisa kemarin emang. Masalahnya begitu bola sampai ke Rashford, di mana tadi yang kayak Mas Arwi bilang paling memungkinkan nyerang itu dari sisi kiri, di mana itu sisinya Rashford, bola itu selesai, bola itu berhenti. Padahal paling memungkinkan emang dari kiri, karena Pedro Porro ini sering lebih maju ke depan dan cara bertahan dia mungkin nggak sebagus sama Udogi. Tapi begitu bola sampai di Rashford itu hancur. Lihat golnya deh.
apakah itu gol waktu Højlund, apakah asis dari Rashford? Apa bola lepas? Apa bola lepas? Iya, itu Bukan sebenarnya asis. Mainnya agak Makanya tabrak-tabrak. dibilang- Iya. Dan sebelum Kalau dia dibilang wantu one kan two- juga sebenarnya ada sesuatu bola yang lepas juga tabrak-tabrak gitu Yes, kan. makanya ya kan? itu bukan wantu sama Makanya Rashford sama Højlund, gue sempat bukan. bilang kemarin Dan sama coach apakah ini, Rashford juga Niatnya asis, bukan niatnya begitu dia oper dia tahu bakal dibalikin, dia nggak Enggak, tahu juga kayaknya enggak. kaget juga. Itu bola. kan niatnya kan Rashford cutting in, nabrak mau aja, pressing. yang penting nabrak gitu. Iya kan, itu begitu nggak niat mewantu sama si Højlund. Begitu juga gol kedua, itu kan bola lepas juga, bukan sebuah sistem atau umpan 1-2 antar pemain. Ini Rashford egois banget, dan buat gua sulit MU sebagai tim yang bagus dari belakang bermain dari Onana ke back ke midfield cukup bagus, begitu sampai ke Rashford berantakan. Yang kesian siapa? Højlund. Potensi Højlund nggak akan kemana-mana selama kanan kirinya Garnacho atau sama si Rashford. Garnacho mending deh. Rashford ini yang buat gue bermasalah karena baik di Anthony, Tapi baik di progressing Garnacho. lah, Rashford progressing lah di beberapa pertandingan terakhir. No, no, no. lah. Tapi Mas, Gua nggak Rashford mau. udah bukan dalam tahap Yes, progressing sih gua menurut bukan. gue ya. Iya, Maksud gua, maksudnya gua kan nggak mau. dari Beda main- mantan dari yang parah banget gitu ya. Iya, dari maksudnya ya, tapi hitungannya dari level dia parah tuh harusnya banget udah lah. di atas sana. Dia bukan leader dalam sih, tahap harusnya progressing. levelnya Maksudnya leader. nggak sesabar United nungguin dia lah. Maksudnya dari Iya. beberapa pertandingan terakhir itu jauh lebih bisa Ya oke, masih bisa ngasih bola. Gua sebelum melihat nggak separah progress, yang mungkin bisa awal ngikutin musim itu maunya ya. lah. Tapi Enggak. nggak sepanjang pertandingan dia bisa melakukan itu. Justru buat gue yang bikin MU rusak ya Rashford, karena serangan itu benar-benar rusak di tangan Rashford. Bagaimana tadi Mas Hardy bilang, begitu udah masuk harusnya tinggal take on pemain, Betul. mundur lagi. Tapi kan ada Hilang bola lagi. Ada part-part di mana dia pegang peran krusial dalam gol-gol United. Maksud Iya. gue itu loh. Kemarin sementara di beberapa pertandingan lalu kan kita nggak lihat Rashford yang seperti itu. Yes, cuman yang kayak Panji bilang juga bahwa levelnya Rashford ini emang dari nol udah minusnya jauh, dan dia sekarang mungkin mendekati nol lagi gitu. Jadi buat gua ya coba di yes, emang Højlund ini bukan pemain yang one touch one goal emang, cuman di provide lah, Coba dikasih gitu. dicoba gitu. Dan terbukti kok, gue lihat kemarin cara bertahannya Diogo Dalot ini bukan yang luar biasa bagus. Tapi saat dia menyerang somehow kayak yang Panji bilang tadi, Garnacho yang lebih melebar, yang lebih Dalot yang masuk masuk. dalam Diogo Dalot. Kenapa nggak Diogo Dalot jadi winger aja? Iya sekalian Iya, gitu Jadi kan. sekalian gitu, maksud gue kayak gue nulis di Twitter begitu juga, banyak yang bilang oh iya bener juga. Kenapa nggak? Karena dia beberapa kali menjadi pencetak gol kemenangan Diogo Dalot, baik di kiri maupun di kanan. Asisnya juga lumayan bagus. Sementara Rashford, gue apalagi yang fans MU ya, gue aja ngeliatnya capek gitu, kesian banget nih Højlund dan Garnacho. Kalau gue MU sih ya itu mereka nggak punya elemen of surprise sih. Nggak ada sama sekali. Mungkin Højlund. Sama sekali. Jadi gue bilang kan Ada elemen of surprise-nya buat diri sendiri gitu. Iya. Kebobolan kalau gini nggak sih? kayak gitu kok kan. bisa gol? Kok bisa gol? Surprise-nya gitu ya. Kok bodoh sekali kiper kita gitu kadang-kadang. Maksudnya kok gue bisa ngegolin itu surprise juga gitu. Maksudnya gue udah tahu ketika dia bawa pasti di cross. Ya kalau pemainnya jago ya pasti kesundul kebuang lah. Iya, Maksudnya anticipating serangan United tuh mudah sekali gitu loh di musim ini. Kalau nggak mungkin dong mereka minus 5 golnya. Iya, iya. Pasti kan dia mencetak golnya cukup banyak. Ya itu yang gue selalu bilang, elemen of surprise, kanal-kanal untuk bisa nge-create chance-nya. Ya in a way Dalot yang masuk ya mungkin jadi salah satu ketika lo buntu di situ kan lo ada kesempatan Creativity. dari wingback di situ. Itu kan juga yang dilakukan oleh Arsenal pun seperti itu, City pun seperti itu. Di kiri ya tadinya kalau ada Luke Shaw mungkin dia bisa melakukan itu, tapi ketika AWB kan dia nggak bisa untuk bantu untuk Ngerti serangan. Mas AWB jadi back kiri, gue gak ngerti. Emang Gue juga nggak ngerti sebenarnya di- kemarin tuh. kenapa Ten di Hag switch emang gitu ini ya. Nggak paham gue tuh makanya kemarin. Ya mungkin buat jaga di kanan kemarin yang diharapkan siapa? Richarlison kali Iya. ya. Mereka takut Richarlison masuk Ya, dari situ. gue sih yakin Atau AWB bisa Brand- matiin atau Werner sih. atau Gue sih Brennan- bisa matiin Werner, gue Atau yakin. Brennan Johnson kan yang kemarin Iya, cukup Brennan Johnson. luar Walaupun biasa. nggak Jadi Sama kayaknya Ramsey. sih buat matiin Poros sih kayaknya kemarin Ya, gue lihat Pedro sih. Porro ya kan kombinasi itu kan Lewat-lewat juga itu sih kebetulan. Tapi nggak pernah take on sih kalau gue lihat si Poros. Pedro Porro ini. Bisakah terlalu kuat kemarin Iya. buat di take on? Dia mereka cukup main segitiga siapa yang punya peluang lebih bagus untuk cross ya dia yang cross. Nggak harus Pedro Porro. Ketika di kanan Brennan Johnson yang ambil Nah, iya. ambil masuk. Ketika Porro yang kesempatan ngumpan ya ngumpan. Ketika Højbjerg ya Højbjerg. Siapa yang punya kesempatan lebih lebar untuk bisa memberikan umpan, itu yang mereka melakukan umpan. Sementara di United kan enggak. Yang nanti ngumpan pasti Bruno. Yang umpan pasti ini. Ya udah mereka udah tahu kan, oh nanti ke situ. Kecuali ya bola-bola yang betul-betul extraordinary ketika umpan gol pertamanya itu kan yang luar biasa banget. Tapi selebihnya ketika udah masuk sepertiga, elemen lo untuk ngejutin lawan tuh udah nggak ada dari United. Jadi Karena bola bakal ke Rashford, iya, dan saat tunggu bola ke aja. Rashford- Oh ntar gue tinggal sundul, gue tinggal buang. Tim yang defense-nya lebih siap, ya pasti akan bisa anticipate itu. Kemarin gue lihat
pressconnya seorang Ten Hag kan, dia bilang dia ngebahas soal trisulanya MU, Rashford, Garnacho dan juga Højlund. Dia bilang Wih. ini talenta yang mereka kelihatan bisa menghasilkan, ini akan prospek Wih. jangka Dan lu panjang masih percaya Wih. dengan produk. Tapi masalahnya Weh, ini hebat Ten Hag, gue ini juga kan lihat bukan begitu. pemain, ini kan bukan tim yang nungguin 3 tahun sampai 5 tahun ke depan untuk Iya, dan gue betul. merasa dari syarat yang bilang Ten Hag kesannya oke, musim ini kita tutup mata dulu aja, tahun depan kita akan melihat ya 3 pemain ini akan lebih bagus lagi buat ini. Tapi kan maksudnya dia nggak dapat trofi apa-apa, masih ada yang dikejar, itu 4 besar. Menurut tuh kan main sekarang bisa 4 besar kekejar. Anything can ngeliat happen jauh sih Ji, in football Ji. Ya, anything tapi can menurut gue happen. ya anything can happen, tapi kan biasanya based on pattern dan juga Kalau yang dilihat dari sekarang, Ji. lihat sekarang gue nggak melihat itu harapan itu Dan ada. kemungkinan menurut gue. disalip Chelsea ada. Ya disalip Chelsea ya, tapi 4 besar gue nggak melihat Chelsea juga bisa ya, maksud gue. Disalip Chelsea ada mungkin pemain, ada tim yang Pelan-pelan bener kan Chelsea bagus. nggak bagus juga Gua mas. nggak- maksudnya, MU-nya yang ya, makin yang parah. penting Pelan-pelan bisa mungkin dapet disalip poin. MU mungkin, disalip Chelsea mungkin. Lama-lama bisa dapat poin, lama-lama bisa masuk Eropa kan. Iya. Chelsea ya gimana Chelsea pun juga mereka- jelek sih Mas, cuman ya. Iya. MU-nya lebih bagus. jelek. MU sekarang. lebih jelek banget sumpah. Nggak bagus Rashford lah, sih. Chelsea nggak bagus. Chelsea nggak bagus. Cuman ya ternyata cukup untuk bisa dapetin poin. Sementara United tuh kok nggak cukup ya untuk bisa dapat poin gaya main kayak mereka. Di awal musim udah, maksudnya di paruh musim pertama kan orang nggak ada yang nyangka. Oh ternyata cuma beda Iya. 3 poin dari City dengan gaya mainnya kata parah. Menurut gue itu yang menurut gue kok Bikin orang jatuh, sekarang bikin melihat jatuh. MU sekarang udah Rendah itu. separah ini gitu, Iya. standarnya udah separah ini gitu. Nah, itu yang menurut gue akhirnya Padahal lihat City-nya lagi jelek ya. Iya, padahal City-nya lagi jelek gitu kan. Nah, sementara dari sisi ini beberapa pemain yang memang sudah di Tottenham kan sudah hilang gitu. Son Iya. Bissouma, Matisar. Sarr gitu kan. Kemarin lawan MU kita tahu semua everybody happy ketika lawan MU, tapi kita melihat seberapa besar peluang Spurs untuk bisa keluar dari hilangnya beberapa pemain dari Piala Afrika dan juga Piala Asia ini untuk bisa survive itu. Ya di game menghadapi MU sendiri buat gue bisa menjadi benchmark bahwa nggak ada yang berubah dari Spurs. Dia tetap dengan skema yang dipengenin sama Ange yang luar biasa, cara mereka ngepres bagus sekali, fullback dan flank mereka juga bermain juga cukup bagus. Gini, kalau nama-nama yang tadi Panji bilang ada, justru akan lebih baik, yes. Cuman beda, banyak pelatih yang begitu pemain intinya cedera atau absen selesai. Bayangin alasan. Bayangin Arsenal nggak ada Saka, Declan Rice sama Martinelli. Iya. Bakal apa alasannya tuh? Bakal apa alasannya itu? Lihat Ange, nggak ada masalah. aja lah. Baik, Oliver Skip kurang hancur apa nih pemain? Iya. Oliver Skip namanya aja Skip. Makanya iya. Iya kan? Wujud kayak TV. Makanya Kotak. oke aja. Ditanya Nggak apa takut. jawab apa? Skip deh. Iya, Skip deh. Ngejual pemain ke Bayern 2 orang, nggak ada Vanessa masalah. ketawa sih Skip. Ngebayangin seseorang. Kira lagi skip juga. Bukan dong. Jadi buat gue ya ini buat gue sih nggak ada masalah Spurs. Kalaupun ada nama-nama kayak tadi yang disebutin mungkin akan lebih bagus. Cuman ini adalah pemain atau ini adalah pelatih dan klub yang nggak merubah gaya mainnya saat pemain inti mereka cabut. Dan buat gue itu ideologi tim. Kompromi ya. Sementara Gokil ada pelatih yang mungkin akhirnya mengalah dan kompromi, tapi hasilnya juga nggak bagus-bagus juga ya. Mungkin kalau Chelsea gimana, Nes? Ya, tapi sekarang udah peringkat 9 ya. Wah iya bahaya nih, bedanya cuma 1 poin sama Ya, MU. 1 poin. Iya, emang. 1 poin apa 2 poin sekarang? Satu. Satu, poin satu. doang. Woi makin kesusu. Dari beda berapa? 8 ya? Pokoknya jauh Iya lah. bedanya 8 setahu beda gue. jauh Dulu lah. cukup Biasanya kan jauh. mentok di posisi 10 Oh, terus masih kan. beda 4 Ya itu yang orang bilang kan, lo mau menang mau kalah di posisi Ada 10. situs Terus Iya. lo ngeliat poinnya makin lama makin Iya. dekat kan. Ternyata benar sekarang tinggal beda. Kemarin sempat- kemarin mau menang mau kalah ada posisi kelima, 5, posisi 6, enam. 5, 6. Udah Tapi aman. sekarang makin dekat sama Chelsea, Bang. Gitu ya. Nah, ini Bangkit, gimana? bangkit. Tapi gol-gol kemarin menang-menangnya juga banyak yang ugly win. Kemarin lawan Fulham pun juga kemarin gue bilang juga mainnya nggak bagus juga gitu. Tapi ya somehow ya apakah memang cukup sementara buat Pochettino untuk membangun dulu musim ini terlepas dari progresnya mungkin sedikit dari peringkat 11 ya mungkin masuk Eropa Conference League buat mereka udah bagus gitu progresnya. Ya untungnya mereka nggak main di Eropa. Itu juga yang didapat sama Spurs. Mereka nggak main di Eropa juga. Ya ada keuntungan tersendiri buat main tim yang nggak main di Eropa kan. Mereka bisa konsen. Kayak Juve lo lihat, lo yang main di Eropa ternyata mereka bisa optimalin itu. Nah si United kan lumayan. Sekarang udah nggak main di Eropa kan. Makanya agak nggak keganggu lah Iya. sisi dari Mental midweek-nya. pemainnya keganggu Mas. Nah, gue kalau ngelihat si Chelsea, ya walaupun memang mainnya belum bagus sih. Lo misalnya dari 10 pertandingan mungkin cuma 2 lah yang main bagus, sementara 8-nya Kapan Mas Chelsea main bagus tiganya Mas? jelek. Ada beberapa pertandingan. Ada Ji. sih. Gue juga Ada lah. beberapa kali ada sih. Maksudnya in some parts-nya itu kelihatan yang dimauin sama Pochettino. Cuman kan nggak selamanya mereka bisa melakukan itu dengan mulus. Dan gue selalu lihat ini tim kehilangan 7 pemain inti, selalu gue ulang-ulang itu. Tim kehilangan 7 pemain inti di awal musim. Tapi lo bisa build dari pemain yang siapa sih ini pemainnya yang didapetin? Disasi lah, ya Colwill untungnya bagus dapetnya.
Basyadile kemarin juga bukan utama, sekarang akhirnya mau nggak mau juga Walaupun masuk sebenarnya tim. intinya juga kita nggak ada yang tahu ya Mas sebenarnya Siapa sekarang aja? siapa ya? Iya, Kan iya memang- sekarang Paling Rhys James doang sama Thiago Silva pemain inti. Iya yang main itu benar. sekarang Thiago Silva di Sasi itu udah pasti. Malo inti. Gusto. Malo Gusto sekarang kalau si Rhys James main mungkin Malo Gusto nggak akan main. Iya. Di tengahnya kan udah jelas tuh si Caicedo, Caicedo, Gallagher, sama si Enzo. sama si Gallagher. Gallagher. Sementara depannya Sterling Palmer. Sterling Palmer sama ya kalau si Michael Jackson. bisa Nicholas Jackson. Modric. Atau si di kiri bisa si Banyak Modric. materi pemain Ada Chelsea ya Bruno. sebenarnya. Ada Broya tapi kan bukan Bagus dong pemain Chelsea materi bukan pemainnya. pemain profil bintang semua gitu lah. Tapi ya mau nggak mau ini pemain gua. Sterling bintang dong Mas. Ya lumayan ya cuma Sterling doang. Ya kalau pemain intinya yang tersisa kan cuma Thiago Silva, Sterling, ya Rhys James ya mungkin lo dari kiper lo sampai ke depan semuanya diganti. Pemain lamanya maksudnya. Iya, pemain lamanya kan yang nggak ada yang bermain, tapi ini bisa diramu. Ya wajar kalau nggak di semua pertandingan mereka bisa nunjukin apa yang dimau. Tapi kan semua udah step up. Di Sasi udah mulai jarang melakukan blunder. Udah bagus, duel-duelnya juga oke. Ini levelnya Chelsea udah standarnya serendah ini. Iyalah. Sama kayak MU emang. Standarnya udah sebawah itu. Bahkan Ya. kayak Sedo yang begitu bagus di Brighton ketika masuk kan sempat drop juga, mainnya nggak bagus juga. Sekarang udah bagus lagi. Ya Enzo juga turun naik kemarin bagus banget, sempat drop, sekarang udah mulai stabil lagi. Gallagher yang gue ngeliat step Di up-nya awal paling bagus, sekarang tapi paling biasa bagus aja lah. juga. Gallagher step up-nya paling bagus. Si Sterling mungkin di satu poin dia bisa balik lagi kayak main di era City, tapi di momen lain lo kok ini orang maruk banget gitu, bola yang harusnya dioper tapi dia Ya, nggak karena dioper. mungkin dia nggak percaya sama Modric dan juga Nicholas Jackson Mas. Begitu bodoh mereka. Tapi pelan-pelan ya gue tetap melihat ini tim akan lolos ke Eropa. Eropa Conference League ya. Mau Conference League lah, Europa mau mungkin menurut Europa League. Ya, Juara mungkin aja. juara Enggak, juara maksud- Carabao UEFA. Conference League. Carabao Playoff. 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 Iya. Bisa ke Eropa. Setuju lu masih melihat dia bisa sampai ke tahap Europa League aja bisa lolos. Itu akhir musim Ji. Itu masih buat gue sih masih terlalu panjang. Cuman buat gue dari apa yang mereka lakukan sekarang, Susah lah. beratnya. biarpun Sheffield, Burnley sama itu peringkat paling bawah, cuman Chelsea ini adalah tim yang paling gak enak ditonton di Premier League buat gue. Jelek banget Chelsea mainnya, boring banget. Lagi-lagi penalti, kebobolan gampang banget. Pemainnya pun sadar mereka begitu masuk ke final third nggak tahu harus ngapain. Kasih ke Sterling doang yang capek. Kasih ke Modric, somehow Modric lucu, kadang Modric lucu banget. Jadi buat Armando Broya, Jackson itu kan pemain-pemain yang harusnya bisa kan di klub-klub sebelumnya dia lumayan oke gitu. Tapi at least mereka creating chances Ya, mereka creating chances, mereka mendapatkan peluang, mereka bisa ya cuman end produknya belum menjadi gol, itu yang beri beberapa kesempatan. Buat levelnya Chelsea gol Mas. Ya iya, tapi kan ini kan tim yang lagi progres. Iya emang progres banget emang Tottenham juga progres Mas. Iya, iya. Cuman beda banget gitu Iya. dan dana pembelian juga progresnya juga beda Chelsea sama Tottenham. Cara mereka bermain juga jauh banget. Satu lagi pelatihnya Pochettino, bandingin sama Spurs pelatihnya bukan siapa-siapa. Beda banget maksud gue dengan Tapi visinya. kan si ini kan nggak ganti pemain banyak di Siapa? si Chelsea. Bukan si Spurs. Spurs cukup banyak sih Mas sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Dari lini Iya. belakang Udogi, aja. Vicario, Van Dari der lini Ven, belakang aja dua- kiper. Ya Van de Ven yang Dua satu. pivot kan tahun lalu Dua bisa Van mah de nggak Ven. jadi inti Iya. juga. Udo gitu. Poro udah main, Udogi yang baru. Johnson- baru. Tapi Johnson kan depan. depannya udah aman. Brandon Johnson kan karena cedera baru akhirnya dimainin. Ya, kan Kalau musim, kan Richarlison. pembelian Ange kan dia. Iya, maksud gue tapi kan nggak sebanyak Chelsea pergantiannya gitu. Oh, loh. iya, iya. Maksud Untuk poin- untuk bikin kapalnya lebih stabil, ya keputusan Ainge dia brilian satu gitu. Tapi kan untuk menjaga kapal ini stabil kan lebih enak megang Spurs dalam artian ya. Komposisinya tuh lebih jelas dibandingkan Chelsea yang Dan lu memang siapa pressure-nya sih yang sih bakal lebih lu ringan mainin sih. gitu. Secara materi pemain harusnya Chelsea di atas Spurs. Kalau kita bicara harga, Iya dan kualitasnya juga lah. Sekarang kalau kualitasnya kalau kita bicara di kanan Malo Gusto Iya, di Sasi mau kan Gusto sama si Pedro Porro. Pedro Porro Iya, aja bukan orang Pedro Porro lah. Ya karena permainan dia di Spurs enggak, sebelumnya juga udah bagus dong Pedro di, Porro. di Sporting. Iya. Sekarang bek kirinya Udogi. Udogi. Ya, Udogi Wah, bagus. Ya, dari Udinese kalau nggak salah. Iya. Bisa bermain sebagus di kirinya itu. siapa? Ben Chilwell. Iya. Kalau Colwill kan bek kiri yang dipaksain jadi bek Iya. bek Kukurea, dipaksain jadi Kukurea. bek kiri. 50 Kukurea. juta. Iya, harusnya kan bagus juga On gitu. paper iya Iya, oke makanya. gitu, nama-namanya dari harga oke tinggi Maksud gitu. gue Tapi kan apa yang harus ditransisikan lagi sih Mas? Ini kan tim yang Caicedo dari Premier League juga. Semuanya dari Premier League gitu. Iya, Sterling yang juga. tadi gue bilang, Caicedo kan sempat turun, tapi Iya. ini udah mulai balik lagi. Gallagher udah mulai bagus lagi. Tim ini kan tadinya lo kan nggak tahu siapa pemain inti lo, tapi sekarang udah mulai kebentuk. Ketika lo mau mulai membentuk, satu-satu mengalami cedera juga. Harapan gue sih sangat tinggi sebenarnya sama Chelsea dan Pochettino ini, karena waktu di awal musim gue udah debat sama Coach bahwa gue yakin dan gue pede Pochettino adalah orang yang bisa membawa Chelsea kembali kesuksesan. Gue sangat amat pede, cuman cara mereka bermain Mas. Iya, iya. Memang nggak seimpresif Ainge, jauh dari. Mas. Jauh. Ideologinya Gua benar-benar nggak ada. akuin juga. Tapi bahkan Pochettino di era Spurs menurut gua
Nggak bagus, posisional era menurut gua. Southampton luar biasa Iya, Ji. tapi Di Spurs Spurs juga Southampton oke ya. lah, lumayan lah. Tapi di Spurs mainnya masih itu Mas, pressing yang reaktif, counter juga. Beda sama cara mainnya Inch dong, yang Iya. dia defensif Iya, iya. mainnya. materi mainnya mungkin nggak jauh Beda. beda. Yang lebih risk taker. Jauh Kalau lah. Ainge tuh Nyerangnya risk sama taker. Son lagi. Iya sih. Risk taker banget kalau Iya. si Ainge ya di Kalau Spurs. Pochettino Kalau kan si lebih Pochettino main- kan masih mikir gue maju, gue enggak, gue maju, Di gue some defense. games tuh masih membosankan nonton Iya, Pochettino di eranya Spurs ya. Kalau Iya, Inch kapan tuh gua harus Sekarang ngambil- membosankan lihat Pochettino Chelsea. ngambil Iya. pragmatis defense-nya kapan itu sering banget di, Iya. di Spurs Iya. tahun-tahun era dia gitu. Cuman kan what matters is ujungnya lo dapat apa. hasil, oke. Dan dia Nggak tuh- dapat apa-apa tapi juga. Iya, tapi kan Final. berapa tahun di atas Arsenal terus. Iya, gitu. iya, di atas Maksudnya, Arsenal iya, sih. In terms Peringkat of dua, mereka iya. peringkat satu, Itu dua aja pernah. trofinya Spurs itu emang. Iya memang. Di atas Trofinya Arsenal. Spurs itu udah. Dan Ya tapi kalau kita ngomongin Arsenal ini juga menarik karena kita nggak akan bahas Ah, soal nggak menarik, Arsenal. Ji. Nggak menarik, Gitu. nggak menarik. Nggak akan ngomongin Arsenal peluang juaranya karena kelihatan makin sulit. Tapi bagaimana peluang dia mendapatkan striker ini yang kaget adalah seorang Borja Mayoral ya. Ini kalau Borja di Mayoral, iklan ya. biskuit satu lagi dari Borja Mayoral. Gimana? Di lo ngelihat Borja Mayoral dibanding Solanke siapa lah kandidat-kandidat lainnya? gue udah pada titik siapapun striker, Siapa deh? yang penting datang. Parsial mau nggak? Nggak usah ya. Yang reguler lah di Oh, iya, tim sebelumnya reguler. lah. Iya. Paling nggak week in week out jadi goal getter lah gitu. Dan dia 22 gol kalau nggak salah. Enggak, 14 itu gol 22 ini. gol ya. Dari 22 14 game gol dari 14 22 gol. games, ya. Jadi buat gue ya pergerakannya juga cukup cepat nih orang, berani adu fisik. Ya oke lah gitu buat gue. Dia sekarang main sama Greenwood kan ya di Getafe. Iya. Jadi buat gue kalau bisa datengin ini orang ya gue happy aja karena yang dibutuhkan sama Arsenal adalah goal getter dan gue yakin Mayora ini adalah seorang goal getter yang juga cukup bagus dibandingin siapapun lah, asal jangan Ketia sama Jesus, nggak akan kemana-mana tim ini. Ya. Tapi kalau melihat dari sekarang peluangnya Mas, menurut lo mungkin nggak Arsenal datengin striker karena kan setahu gue dia chance-nya duitnya juga terbatas banget kan. Gue nggak tahu nih Borja Mayoral budgetnya berapa, dipinjam juga nggak mungkin Arsenal minjem pemain kan sekarang. Kalau minjem dari Spanyol sih mungkin. Oh mungkin, kalau di Inggris ya nggak mungkin ya karena dia udah jatahnya udah dipakai ya. Iya. Apalagi kalau dia mau Tone udah pasti nggak mesti minjem, tuh harus beli kan. Sementara kalau beli udah pasti udah ngelewatin tuh batasnya, makanya mereka harus offload dulu siapa yang di offload, kira-kira siapa yang masih bisa datengin uang itu ketika mereka mau untuk ambil striker baru. Ya cuman ya balik lagi kalau lo tinggal ngandelin Jesus yang cedera mulu. Oh capek dong Mas. Nketiah, ya at least lo punya inilah, punya pembanding lah. Ya Nicholas Jackson datang dari Villarreal. Mending deh Nicolas Jackson deh. Ya masih gritnya masih ada lah ya, Ya. masih selalu ada dalam kotak penalti, Ya. duel, menangin foul, itu kan elemen-elemen yang harus dipunyai sama seorang bomber gitu kan. Ya. Lu masuk kotak penalti, lu dapat kesempatan teman lo untuk dapat penalti, lo foul di luar kotak penalti segala macem lah, lo bisa menciptakan itu. Sementara di Arsenal kan Nketiah nggak bisa melakukan itu. Ya Jesus juga ya naik turun juga penampilannya ya, terutama ketika harus bikin gol dia nggak bisa bikin gol. Cuman kalau dia kita nanya sama orang La Liga, ini striker bagus, Gerard Moreno. Kan mereka Dia, orang La Liga, mereka pas. marketing. Cuman ketika mereka balik, maksudnya sama orang-orang di La Liga yang di sana ditanya, ini bomber-bomber ya utamanya Spanyol, mereka selalu Timnas dia Mas. sempat timnas juga. Oh, oke. Mereka selalu bisa menciptain double digit goal di Spanyol gitu. Cuman kan ketika pemain-pemain level B datang ke Premier League itu kan nggak semudah itu. Dulu si Lucas Perez. Nolito kan sempat datang City. juga. Lucas Perez Arsenal dulu. Albert Tierra, bahkan Iago Aspas top skorernya La Liga juga datang dari Celta Celta di Liverpool, nggak bisa juga. Maksudnya kalau yang level B-nya agak susah gue rasa untuk bisa langsung menunjukkan something gitu ya, kayak Nicholas Jackson lah. Maksudnya nggak mulus kan untuk lo menjadi starter untuk bisa regularly mencetak gol gitu. Kalau datengin yang tipe gini, ya gue rasa sayang juga bagi Arsenal karena belum tentu proven gitu ketika datang ke Premier League. Oke lah, cukup aja, kita nggak akan lama-lama karena Borja Mayoral ini kelihatannya masih jauh dari harapan fans Arsenal dan mungkin kita belum lihat juga prospeknya sebesar apa untuk pindah ke Arsenal di bursa transfer Januari ini. Kita pindah Mendingan kita bahas kansnya timnas kita dong. Nah, Ji. kalau kita sudah melihat bagaimana pertandingan-pertandingan di awal Piala Asia ini seperti apa, termasuk di grup kita ada Jepang lawan Vietnam yang cukup menarik buat dipelajari gitu kan, termasuk bagaimana kelemahan-kelemahan Jepang yang juga mungkin bisa dipelajari, bagaimana Vietnam yang ternyata kita pikir levelnya akan jauh dari Jepang, ternyata nggak jauh-jauh amat gitu kan, agak mengerikan. Sementara apa yang bisa dipetik ketika Indonesia bermain menghadapi Irak nanti masih partai pertama hari ini? Iya, kalau bicara Vietnam ya kita harus akuin lah, ini tim memang di atas kita kok. Padahal kemarin waktu pergantian dari Park Hang-seo ke Trosier, orang banyak yang bilang nih kayaknya agak sempat menurun agak gitu ya, turun. kayaknya nggak akan sebagus Park ya. Cuman kan ini tim kan cukup solid, Ji. Dari Park Seo kan Park Seo tuh bawa tim yang juniornya dia kan
di level U23-nya mereka finalis di Asia, mereka kalah sama Uzbekistan, lalu di di Asian Games mereka semifinalis. Itu kan suatu bukti bahwa lah ini tim bisa kok berprogres cukup jauh di turnamen-turnamen yang ya kita mungkin akan bermimpi doang nih bisa sampai di level sejauh itu sama Vietnam walaupun di usia U23, U20, U23. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka ada di level di atas kita. Dan ketika mereka melajunya juga ngalahin kan tim-tim yang gede-gede juga. Mereka cuma kalah dari Jepang kok 1-0 ketika di Asian Games. Bagus itu kan, lah. iya itu suatu bukti juga lah ini tim bisa sampai ke semifinal. Berarti dari sisi history aja, dari sisi kualitas mereka sebetulnya memang ada di atas kita gitu. Cuman ya kita kan bicara di region kita kan selalu berasa kita imbang nih sama Apalagi Thailand terakhir pernah menang juga. Iya, gitu kan. apalagi akhirnya belakangan kan akhirnya bisa menang kan di level juniornya kita bisa menang, di level seniornya akhirnya kita bisa ngalahin juga. Cuman kan pemain-pemain ini kan belum ganti, pemain-pemain itu masih pemain-pemain yang bisa membawa si Vietnam itu jauh. Jadi gue nggak heran juga dengan gaya mereka yang berani untuk ngelawan, itu kan selalu Vietnam seperti itu kan. Mereka gue nggak usah main defensif lah, kita nyerang kebobolan ya sudah. Itu kan emang gayanya Vietnam seperti itu. Dan ya gue maunya timnas kita juga bisa melakukan itu. Ya walaupun Sintayong dia tuh lebih kalkulatif ya, dia lebih mikir kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kapan kita harus main sedikit pragmatis, kapan kita harus betul-betul gaspol. Ya mungkin ini yang kadang-kadang ketika kita terlalu bertahan justru kita malah kebobolan, malah bingung untuk bisa comebacknya seperti apa nih ketika kita udah kebobolan dikit. Ya cuman kalau kita lihat Irak di pertandingan kali ini ya gue rasa akan berbeda dengan apa yang terjadi ketika kita kalah 5-1. Ya satu, Irak tidak tampil di negaranya sendiri. Itu menjadi salah faktor yang beda. Pemain-pemain kita komposisinya dari beberapa uji coba terakhir walaupun kita kalah, tapi paling tidak sudah sedikit mulai kebentuk tim kita akan bermain seperti apa, akan dibawa kemana tim oleh Sintayong. Jadi gue tetap optimistis. Walaupun kalah mungkin kita nggak kalah gede-gede juga, bahkan kita mungkin akan bisa mencuri skor imbang di pertandingan kali ini. Lawan Irak mas, seri lawan Irak. Bisa. Komposisi seperti apa dia akan turun? Karena kan berkali-kali uji coba, eksperimen terus dilakukan. Menurut lo komposisi terbaik yang akhirnya turun siapa menurut lo nanti 11 pemain yang terbaik? Ya mungkin ya ini nggak akan jauh beda sama ini juga. Di mana pasti ya Berarti 5-2-3 atau 5-2-3 ya persamaan Arhan sama Sayuri. Nah waktu kemarin Vietnam menghadapi Jepang kan 5-4-1 kan, bermain dengan cukup sabar sekali 2 kali serangan efektif. Nah ini yang gue pengen lihat apakah nanti mereka berani sesabar Vietnam atau enggak dengan 5-2-3 atau bisa 5-3-2 justru Indonesia, di mana si Marcelino ini, nah ini kan udah lama nggak kelihatan juga nih Marcelino nih. Biasanya kan si Ivan Jenner ada Mark Klok biasanya di tengah situ kan, dan strikernya biasanya ada Dimas Derajat kalau Dimas nggak Derajat, Dendi ada iya di sana Dendi. Nah makanya ini kan ini mencoba lagi hal baru di mana udah di hari H tim mau tanding masih ada hal-hal yang coba di baru. Ini mungkin bukan nggak sesiap Vietnam, sementara Vietnam yang Mas Haryo bilang tadi, walaupun gua nggak hafal namanya kecuali namanya Nguyen lagi, cuman kata Mas Haryo tadi kan udah pemainnya itu aja. Sementara ini kan pemain baru lagi, pasti akan dijadikan ini sebagai ajang untuk apa ya namanya ya, saling mengenalkan lagi antar lini. That's why gue bilang, gue sih sebagai warga negara Indonesia tentu support gitu. Cuman kalau sebagai gue mengamati, gue ngeliat ada peluang Indonesia di grup ini. Nggak ada peluang di grup ini. Nggak ada peluang. Tapi kalau melihat dari ini, Apalagi lihat Vietnam kemarin begitu. iya, nggak ada Asnawi. Ini Asnawi kemana ya? Kok nggak ada? Coret. Belum fit. Belum fit. Belum fit bugar. banget. Tapi Iya, gue iya. pikir dia memang menjadi pilihan kedua setelah kemarin Jakub Sayur beberapa kali main cukup bagus juga kan kemarin. Diganti-ganti Di juga Indonesia kan kemarin. Dan kalau lu Mas dari informasi tadi siapa yang? Apakah ini menandakan bahwa Klok dalam pertandingan terakhir ya nggak begitu bagus-bagus juga, akhirnya digusur seorang Hubner yang tadinya back dimajuin ke depan gitu. Iya. Ya kalau gue ngeliat dari beberapa pertandingan uji coba itu kan kita berani untuk melakukan passing-passing berisiko, passing-passing yang ya kalau lo Hubner bagus sih kalau passingnya. kita kecegat ke counter ya itu Iya, itu resiko. yang menjadi. Cuman kan yang membedakan lu bisa nyetak gol apa enggak ya umpan-umpan kayak gitu kan, umpan-umpan yang lu berani umpan ke depan, lu berani umpan antara dua Inventing pemain pass. yang kayak gitu-gitu. Nah ini pemain-pemain yang baru diambil itu ternyata bisa melakukan itu, ternyata punya vision untuk bisa melakukan passing yang tidak hanya tarik ke belakang lagi pelan-pelan itu, cuman mereka berani untuk melakukan forward pass ke depan dan kita punya kecepatan kan. Nah ini yang gua harapkan, salah satunya Sayuri kecepatannya luar biasa dan decision makingnya cukup bagus juga. Kapan gua harus berani nembak, kapan gua harus umpan, ini bisa jadi elemen of surprise juga. Maksudnya kan mungkin orang nggak melihat dia di radar gitu, tapi dia berani untuk
sprintnya tuh luar biasa. Nah, sementara Irak kan mungkin tidak se-speedy Jepang atau Vietnam gitu. Mereka lebih physical presence-nya lebih oke gitu. Teknik. Aerial presence-nya, teknik, shielding bolanya luar biasa. Cuman kita masih bisa manfaatin ini dari sisi speed. Yang gua harapkan kita berani untuk melakukan itu gitu. Bertahan ya jangan low banget lah. Kalau low block banget mungkin lebih sulit lagi untuk kita mid block. Sesekali kita berani untuk melakukan counter, kita sesekali untuk beranikan transition. Nah, itu yang gue rasa harus dimaksimalin sama Sintayong. Kalau Aldi kan tadi bilang katanya tidak ada peluang di grup ini. Lo seberapa besar peluang Indonesia bisa lolos dari grup ini even hanya dari base peringkat ketiga ya? Ya Thailand Vietnam ketika lolos mereka peringkat ketiga. Thailand ketika lolos peringkat ketiga juga di grup. Jadi sebetulnya Thailand yang nggak pernah bisa kita kalahin itu ya sebenarnya. Mereka bisa lolos dengan hanya sekali menang kok. Waktu itu si Vietnam lolos menang di pertandingan terakhir lawan Yaman. Itu mereka bisa lolos grup dengan satu kemenangan. Jadi kita bisa mencuri satu kemenangan pun gua rasa itu menjadi peluangnya. Dari mana tuh Mas? Walaupun 2 kalah. Dari mana menurut yang paling mungkin? Vietnam, Irak? Antara Irak sama Vietnam gue melihat bisa nih kita menang nih. Wah, antara biasa dua ini Yuk, optimisme bisa, sangat yuk. luar biasa. Yuk, bisa ya. Gue udah merah putih nih, merah putih. Berharap bisa ya. Bisa dong. Oke. Bisa sih, Dan seneng. Jebret Tim nanti juga kita akan ada live reaction ya untuk menyemangati timnas kita Langsung pastinya. abis Jadi ini. langsung aja nonton setelah ini. Oke, kalau gitu kita Langsung pamit. kita juga kan yang ngomong? Enggak. Oh, kirain. Orang. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim. Kita ketemu lagi hari Rabu. Indonesia. Indonesia.